Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya Ardi Sanwidi. Hari ini kita akan mempelajari tentang proyeksi vektor. Nah, yang akan kita bahas pertama kali adalah sudut antara dua vektor. Kita lihat di sini saya mempunyai vektor A. Diketahui proyeksi vektor A dan vektor B diuraikan menjadi vektor C1 dan vektor C2. Ini adalah vektor B, ini adalah vektor B, di mana vektor B itu dari O sampai B, misalkan ini B, sedangkan vektor A itu adalah OA. Maka kita lihat C1 segaris dan searah dengan vektor B, sedangkan vektor C2 itu tegak lurus dengan vektor B. Sekarang kita nyatakan vektor C1 dan vektor C2, di mana vektor C1 itu adalah dia segaris dan searah dengan vektor B, sedangkan vektor C2 itu adalah tegak lurus dengan vektor B. Kita lihat gambar ini, gambar sebelah kiri. Di sini ada cos alfa, di mana cos alfa itu terbentuk dari vektor B dan vektor A. Di mana proyeksinya dari vektor A dan vektor B itu menghasilkan vektor C1. Di mana C1 tadi diketahui bahwa C1 itu searah dan segaris dengan vektor B, maka kita mendapatkan cos alfa. Cos alfa itu sama dengan sudut sisi. Kita ingat bahwa sin itu adalah sisi di depan dan sisi di miring, maka cos itu adalah sudutnya samping, sisi di samping sudut dan sisi miring. Maka kita dapatkan cos alfa itu sama dengan panjang dari vektor C1, panjang dari vektor C1 dibagi dengan sisi miringnya adalah panjang vektor A. Nah, kita ingat ini materi yang kemarin tentang panjang vektor dengan hubungannya panjang vektor dengan sudut alfa, bahwa dot produk dari vektor A dot vektor B atau vektor A dikali vektor B itu sama dengan panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B dikali dengan cos alfa. Nah, ini saya buat ke dalam bentuk cos alfa. Cos alfanya saya pindahkan ke sisi kiri sama dengan A, vektor A dikali dengan vektor B saya bawa ke kanan sama dengan, maka menghasilkan cos alfa itu sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi dengan panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B. Kita mendapatkan di sini dua cos alfa. Ini adalah cos alfa yang diketahui dengan gambar, dan yang kedua ini adalah cos alfa yang diketahui dari perkalian antara vektor, hubungan antara perkalian vektor dan sudut yang terbentuk dari dua vektor. Kita tadi mengetahui bahwa ada dua cos. Ini adalah cos yang pertama dan ini adalah cos alfa yang kedua. Maka cos alfa dari gambar itu sama dengan cos alfa yang kita ketahui. Maka cos alfa dari gambar itu adalah vektor C1, panjang vektor C1 dibagi dengan panjang vektor A, sama dengan cos alfa yang kedua yang kita ketahui itu adalah vektor A dikali dengan vektor B dibagi dengan panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B. Nah, kemudian ini kan bisa dicoret ya, ini cos alfa dengan cos alfa, kita hilangkan cos alfanya, maka ini tinggal vektor C1
panjang vektor C1 itu sama dengan vektor A dikali dengan vektor B dibagi dengan sisanya adalah panjang dari vektor B. Nah, ini kita sudah mengetahui panjang dari vektor C1. Sedangkan pertanyaannya yang tadi adalah menyatakan vektor C1 dan vektor C2. Sedangkan ini kan panjang vektor C1, maka kita cari vektor C1-nya. Sekarang kita lihat ini. C1 dengan vektor B, vektor C1 dengan vektor B. Diketahui bahwa vektor C1 dan vektor B itu adalah segaris dan searah. Segaris dan searah. Nah, karena segaris dan searah, maka vektor satuan dari C1 itu sama dengan vektor satuan dari vektor B. Nah, karena vektor satuan C1 sama dengan vektor satuan dari vektor B, maka C1, vektor C1 dibagi dengan panjang vektor C1 itu sama dengan vektor B dibagi dengan panjang vektor B. Nah, ini kita buktikan dulu apakah benar. Misalkan saya ini saya gambarnya saya pisahkan ke sini. Misalkan ini adalah vektor C1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Karena searah dan segaris, misalkan vektor C1 itu adalah 2,0. Maka letaknya di sini vektor C1. Ini adalah vektor C1. Nah, sedangkan vektor dari C2 misalkan ini adalah 5,0. Vektor B, maka dia ada di sini karena dia searah dan segaris, ya kan? Misalkan C1 adalah 2,0, ini bukan C2 ya, ini B ya, vektor B ya. Vektor B-nya adalah 5,0 karena C1 dan vektor B itu adalah searah dan segaris. C1 itu sama dengan 2,0. Ke dalam penulisan yang lain ini kan 2i vektor ditambah dengan 0j vektor. Ingat materi saya yang kemarin, mungkin bisa dibuka lagi videonya. Nah, ini bisa saya tulis dengan 2i karena 0 kali j kan sama dengan tetap 0, maka ini kan 2i. Maka panjang vektor C1 itu kan sama dengan akar dari 2i kuadrat ditambah dengan 0j kuadrat sama dengan akar dari 2 kuadrat sama dengan 2, ya kan? Ini untuk C1. Sedangkan kita lihat dari vektor B. Vektor B ini kan 5,0. Nah, ini dibuat bentuk yang lain kan 5i, 5 vektor i ditambah dengan 0 vektor j atau sama dengan 5 vektor i. Ini vektor ya, 5 vektor i. Maka panjang dari vektor B itu kan sama dengan akar dari 5 kuadrat ditambah dengan 0 kuadrat sama dengan akar dari 5 kuadrat sama dengan 5. Ini adalah vektor vektor C1, dan ini adalah vektor dari B. Nah, sekarang kita lihat vektor satuan untuk C1 itu kan sama dengan vektor C1 dibagi dengan panjang vektor dari C1, maka sama dengan 2i. C1 nya kan ini 2i dibagi dengan panjang vektornya kan ini 2 sama dengan ini dicoret tinggal i. Sedangkan untuk vektor satuan untuk B, vektor B itu kan sama dengan vektor B dibagi dengan panjang vektor B sama dengan vektor B nya tadi kan ini 5i dibagi dengan 5 panjang vektornya.
ini dicoret sama dengan tinggal I, kan ini sama, vektor satuannya sama, maka terbukti bahwa vektor satuan C1 itu sama dengan vektor satuan dari vektor B karena dia searah dan segaris. Oke, kita dapatkan tadi bahwa vektor satuan C1 dan vektor satuan B, vektor satuan vektor B itu kan sama. Sedangkan yang kita dapatkan dari panjang vektor C1 sama dengan kan ini tadi. Nah, maka di sini kita dapatkan C1 itu kan sama dengan panjang vektor C1 dikali dengan vektor B dibagi panjang vektor B, ya kan. Ini bentuknya saya rubah saja. Untuk menghilangkan C1 kan ini dikali dengan C1, vektor C1. Nah, vektor C1 ini sendiri kita masukkan ke sini, maka menghasilkan C1 itu sama dengan panjang vektor C1 kita rubah menjadi vektor A dikali dengan vektor B dibagi dengan panjang vektor B dikali vektor B dibagi dengan panjang vektor B. Ini kita sederhanakan, maka menjadi vektor C1, ini vektor ya, ini vektor, itu sama dengan vektor A dikali dengan vektor B dibagi dengan panjang vektor B kuadrat dikali dengan vektor B. Nah, ini sudah ketemu vektor C1. Ini adalah vektor C1-nya. Sekarang selanjutnya adalah kita cari vektor C2, di mana vektor C2 tadi yang diketahui adalah vektor C2 itu tegak lurus dengan vektor B. Ini adalah vektor C1-nya. Sekarang kita cari vektor C2-nya. Kita lihat gambar ini ya. Gambar ini misalkan saya gambar secara sederhana. Ini kan gini. Ini adalah vektor C1. Ini adalah vektor C2. Dan ini adalah vektor A. Ya kan? Nah, ini adalah proyeksinya tadi. Kalau dilihat C2 ini kan bisa saya pindahkan ke sini. Maka C2 ini kan sama dengan C2 ini, ya kan? Nah, teman-teman ingat bahwa penjumlahan vektor dengan metode segitiga. Maka kita dapatkan C2 dengan metode segitiga, metode segitiga itu kan C1 ini ditambah dengan C2 itu kan sama dengan vektor A. Kita gunakan penjumlahan vektor dengan metode segitiga. Nah, dengan metode segitiga, vektor C1 ini ditambah dengan vektor C2 ke atas itu kan menghasilkan vektor A. Maka kita bisa mendapatkan vektor C2 itu sama dengan vektor A dikurangi dengan vektor C1. Vektor C2 sudah ketemu. Tadi vektor C1 itu kan sama dengan vektor A dikali dengan vektor B dibagi dengan panjang vektor B kuadrat dikali dengan B. Vektor B ya. Nah, C1 sudah ketemu, C2 juga sudah ketemu. Kita dapatkan vektor C1 dan C2.